Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, di dalam relung hati kita, dalam sebuah bagian-bagian di dalam keagamaan kita itu ada yang kadang-kadang atau sebenarnya banyak sekali yang mungkin secara ukuran rasio kita sulit mencerna. Sebenarnya banyak sekali di dalam Al-Quran hal-hal informasi yang gaibiah yang sifatnya otak kita tidak bisa mencerna. Nah, demikian juga di dalam hadis. Salah satu bagian yang kadang-kadang secara logika orang tidak bisa mencerna adalah logika wasilah atau tawassul ya. Nah, tugas kita dalam hal ini hanya menyampaikan biarlah jangan hanya menggunakan logika tapi hati nurani ya. Ini ada sebuah riwayat lagi. Kalau yang waktu-waktu kemarin ada tentang riwayat bagaimana Aisyah juga Sayyidatana Aisyah radhiyallahu anha bertawassul kepada Nabi setelah wafat Nabi, kepada kubur Nabi, para sahabat juga. Nah, ini ada satu riwayat lagi, hadis yang sahih ya, dalam kitab Mafahim oleh karya daripada Syekh Sayyid Al-Habib Muhammad Alawi, Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya. Satu riwayat hadis Nabi SAW yang panjang sekali ya sanadnya. Di antaranya waqala Al-Hafiz Abu Bakar Al-Baihaqi Akbarana Abu Nasar Ibnu Qatadah wa Abu Bakril Farisi qala hadasana Abu Umar Abu Amru Ibnu Matar menghadiskan kepada kami Abu Nasar Ibnu Qatadah dari Abu Bakar Al-Farisi berkata hadasana Abu Amru Ibnu Matar menghadiskan Abu Umar. Kemudian hadasana juga diriwayatkan oleh Ibrahim Ibnu Ali Az-Zahili, hadasana Yahya Ibnu Yahya, hadasana Abu Muawiyah Anil A'masi an Abi Soleh an Malik qala berkata, menghadiskan dari beberapa riwayat daripada Yahya, mendapatkan daripada Muawiyah, dari A'mas, dari Abi Soleh, dari Malik. Kemudian ashabun nas pahata fi zamani Umar ibn al-Khattab, terjadi musim paceklik ya, panas ya, musim panas yang panjang di masa Umar ibn al-Khattab. Jadi masa Umar bin Khattab, masa panas, ada suatu kampung negeri yang sangat panas ya. Kalau kita sekarang ini musim corona lah, kena wabah ya. Waktu itu. Kemudian Paja rajulun ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang dari kampung itu tiba-tiba datang ya, dari kampung sebelah, dari kampung jauh, karena daerahnya paceklik, dia datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan. Kemudian setelah itu pakola, kemudian dia berkata di hadapan kubur Nabi, setelah mengucapkan salam kepada Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, istasqillah li ummatika. Wahai Rasulullah, umatmu ini sekarang, nah, dia kan umat Nabi kan, umatmu ini sekarang ya Rasulullah sedang kekeringan, meminta hujan ya Rasulullah. Qad halaku, sudah banyak di antara mereka yang celaka ya Rasulullah. Itu yang dikatakannya kepada Rasulullah di depan kubur Nabi. Bayangkan, depan kubur Nabi. Lalu apa yang terjadi? Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Setelah itu orang itu pergi. Entah kemana dalam hadis ini. Kemudian Rasulullah memimpi Umar bin Khattab. Memimpi orang yang tersebut. Kemudian orang itu mungkin sudah mengungkapkan masalahnya, mungkin tertidur, entah tertidur di tempat itu atau di luar ya. Ada riwayat lain mengatakan tertidur di dekat kuburan itu, di dekat kuburan Nabi, dekat makom Nabi itu. Ada lain mengatakan dia sempat pulang, kemudian dia dimimpi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pi manami pakola. Kemudian dia berkata, Nabi dalam mimpi itu berkata kepada orang itu gitu, wahai fulan gitu kan, a'ti Umar
faqri'u minni salam. Kamu wahai Fulan, datangi Umar bin Khattab, sampaikanlah salamku kepada Umar bin Khattab. Fakbirhum annahum musqauna. Kabarkan juga kepada Umar dan kepada masyarakat. Wakbirhum, kabarkan kepada masyarakat ya. Juga kabar pertama itu beri kabar ucapkan aku salam kepada Umar. Yang kedua, kabarkan kepada masyarakat annahum, bahwasanya mereka musqauna, akan diberi air, maksudnya akan turun hujan hadisnya. Waqul lahu, katakan pula kepada Umar bin Khattab, alaika bil qaisi al qaisi. Katakan juga kepada Umar, hendaklah engkau bersama orang cerdik. Qais itu cerdik ya, yang pintar. Entah apa itu maksudnya dalam pembahasan lainnya, nanti terjadi bias ya membahas itu. Fa'atar rajulu fa'akbaru Umar ibnul Khattab. Kemudian orang itu cepat-cepat bangun dari tidurnya, cepat-cepat mendatangi Umar dan berkata kepada Umar. Lalu dia menceritakan semua itu. Lalu Umar berkata, ya Rabbi, wahai Rabbi, ma'alu illa ma'ajadtu anhu. Wahai Tuhan, tidak bisa aku melakukan sesuatu apapun kecuali aku memiliki kelemahan pada diriku. Pasti andaikan tidak lemah, aku akan lakukan apa saja. Nah, ini menurut rawi haja isnad sahih. Hadis ini adalah sahih. Beberapa kitab diantaranya juga dalam Dalailun Nubuwah dan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Imam Baihaqi. Hadis sahih ya. Riwayat ini tidak satu ternyata. Ada beberapa riwayat yang lain. Diriwayatkan warwa Ibnu Abi Saibah bi isnad sahih, dengan isnad yang sahih juga. Ibnu Saibah mengatakan, Abi Saibah hadatsana Abu Muawiyah anil A'masi an Abi Salih As-Samani an Malik Kiddar wa kana khazinu Umar ala ta'ami. Jadi qala, ketika itu dia bersama Umar pada saat makan, dia berkata, faqala ashabun nas fahata fi jamani Umar radhiyallahu anhu faja rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama hadisnya mirip seperti tadi itu juga, kata-katanya seperti yang pertama tadi itu hadisnya, tapi dengan riwayat yang berbeda. Pengarang kitab yang lainnya, para muhadisin yang lainnya mengatakan hadis ini sahih ya. Wa qala Ibnu Hajar isnaduhu sahih. Hadis ini juga sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah pensarah kitab Sahih Bukhari yang terkenal, seorang muhadisin ya, yang menyatakan bahwa annal ladzina ra'al manam al-mazkur huwa Bilal ibnu Haris. Orang itu bernama Bilal bin Haris yang datang mengadu kepada kubur Nabi itu menurut pencatatan yang sahih, menurut juga Ibnu Hajar, adalah bernama Bilal ibnu Haris al-Mazani, salah seorang daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira mudah-mudahan bermanfaat informasi ini, mengisahkan kepada kita bahwa seorang sahabat pun ya, seorang sahabat yang dimuliakan Allah, ketika mereka berdoa, mereka bertawasul kepada Nabi. Bahkan tidak tanggung-tanggung tawasul ini, langsung berbicara, mengucapkan sesuatu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah kita pernah melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi? Mungkin sulit juga ya, apalagi belum pernah umrah dan haji ya. Yang mudah-mudahan nanti kalau ada umrah haji, kita datang ke hadapan Nabi, kisahkan masalah kita. Yang penting dulu ucapkan salam kepada Nabi, ucapkan salawat kepada Nabi, berkisah, nyambung rasa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat penting juga itu. Atau kita dalam berdoa berwasilah dengan bihaqi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma atina, ya Allah beri hamba, ya Allah, misalnya apa ya mau diminta serah. Itu adalah salah satu bagian ternyata ajaran agama kita. Sayang sekali ajaran-ajaran seperti ini tidak kita laksanakan. Ketimbang kita menganggap ini tidak ada ajaran, loh bagaimana kalau ini benar-benar ajaran, nyatanya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntunglah orang yang mengetahui tentang arti daripada tetesan ilmu dari Nabi Shallallahu
alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wa aqamattarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.